aku Imelda Larasati. Di sini kami akan melaksanakan podcast P5 Suara Demokrasi yang berjudul Demokrasi bagi Pelajar. Secara umum, prinsip demokrasi Pancasila dijiwai oleh kelima sila Pancasila yang dapat diharapkan berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap nilai Pancasila. Tanpa lama-lama, kita langsung masuk ke videonya aja yuk. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semandra, selamat datang di Klik TV Semua Podcast. Sebelum kita berbincang-bincang yang lebih seru lagi, sesuai dengan kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kenal ini, nama aku Dwinur Hidayati Saban, biasanya dipanggil Dwi. Dan ya karena sendirian itu nggak enak, jadi di sini aku ditemani oleh teman aku nih, Kak Selvi. Halo sobat, hari ini namaku Selvi Pratita Kristapusti, biasa dipanggil Selvi. Oh iya kak, ini kita gabung aja loh. Kalau boleh tahu ada siapa saja sih Kak? Kakak nanya ada siapa aja. Ya ini karena agak penasaran. Ya udah langsung aja yuk, daripada kakak penasaran. Kita sama Kak Hoirot dan Kak Nabila. Halo Kak Dwi, halo Kak Selvi. Halo. Kalau aku gak mau terlihat Mas Anda, biasa dipanggil Om. Oke, gimana nih kabar Kak Nabila dan Kak Hoira hari ini? Kalau aku sih alhamdulillah baik-baik aja ya kak. Kalau aku kurang baik, soalnya ada beberapa yang Waduh, sama nih kak. Kalau kabar sobat Semandra di rumah gimana nih? Semoga baik-baik saja ya, meskipun di era yang sekarang ini banyak pihak yang sedang galau dimabuk oleh keenean. Semangat kalian! Jadi hari ini kita mau membahas soal menarik juga, yaitu tentang demokrasi bagi pelajar. Seperti yang kita ketahui, demokrasi merupakan perlakuan adil dan sama terhadap orang tanpa membedakan status, ras, agama, dan juga golongan. Penerapan demokrasi bukan hanya diterapkan di kehidupan bernegara saja, tetapi dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, betapa pentingnya penerapan demokrasi ini bagi pelajar, agar semua siswa memiliki kesempatan adil dan salah. Nah, menurut Kak Nabila, demokrasi bagi pelajar itu gimana sih Kak? Jadi menurut aku demokrasi bagi pelajar itu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu sehingga setiap orang tersebut dapat mengutarakan pendapatnya dan mengembangkan apresiasi dirinya melalui Nah, ngomong-ngomong, menurut Kak Hoira sendiri, demokrasi di kalangan pelajar saat ini tuh gimana sih Kak? Kalau menurut aku, demokrasi di kalangan pelajar saat ini masih cukup karena banyaknya kasus pelanggaran, pemberitaan yang menyebabkan konflik antar siswa, dan juga kurangnya toleransi antar umat. Berarti di kalangan pelajar ini masih kurang menerapkan nilai-nilai demokrasi ya. Nah, nilai-nilai demokrasi itu apa sih Kak Nabila? Nah, yang dimaksud dengan demokrasi itu adanya kesempatan dalam pendapat, menghormati pendapat orang lain, terbuka dan saling menghargai. Dan nilai demokrasi itu ada 4 loh kak. Apaan tuh? Yang pertama, kebebasan dalam berpendapat. Yang kedua, kebebasan dalam berkelompok. Yang ketiga, kebebasan dalam berpartisipasi. Dan yang terakhir, kerjasama. Maksud dari kebebasan berpartisipasi itu apa sih Kak Selvi? Nah, maksud dari kebebasan berpartisipasi sendiri yaitu dalam kegiatan kelompok, setiap pelajar mempunyai hak untuk ikut terjun atau ikut berpartisipasi, baik bersuara maupun tindakan. Terus enggak kalau dari aku. Kalau boleh tahu, menurut Kak Hoira sendiri nih, demokrasi di kalangan pelajar ini bersifat apa sih Kak? Untuk menunjuk nilai-nilai menunjuk tinggi nilai kemanusiaan, ciri khas demokrasi, lebih bersifat kekeluargaan dan menghargai hak asasi manusia.
lanjut aku ada pantun guys. Nanti kalian cakep ya. Ke Surabaya beli tempe. Tempenya dimakan di rumah. Jangan sabar di era kurikulum merdeka. Karena itu untuk masa depan generasi bangsa. Memang kalau sekarang ini banyak yang sama dia Kak di era P5 ini. Dan ini tadi udah pantun nih dari Kak Dwi. Kita lanjutin ya pertanyaannya. Sekarang aku mau nanya nih ke Kak Nabila. Contoh demokrasi di sekolah itu gimana sih Kak? Jadi contoh demokrasi di sekolah itu adalah ya Kak, yang pertama nih, kalau misalnya ada masalah di kelas, kita sebagai pelajar harus menyelesaikannya dengan baik, yaitu dengan musyawarah. Yang kedua, kalau misalnya ada perbedaan pendapat dalam kelompok itu Kak, kita harus menghargai pendapat tersebut. Dan contoh lainnya itu sekolah, tidak sekolah, Tadi kan contoh demokrasi di sekolah. Sekarang bagaimana sih contoh perilaku demokrasi bagi pelajar itu Kak Kairo? Menurut aku contoh perilaku demokrasi pelajar yaitu yang pertama menghormati staf dan guru di sekolah. Yang kedua tidak memilih-milih teman. Dan yang ketiga bertanggung jawab atas tugas pokok dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, selain contoh tersebut, pasti ada manfaat utama penerapan demokrasi di sekolah. Apa aja sih manfaat utamanya Kak Nabila? jadi manfaat utamanya itu yaitu yang pertama cenderung hubungan baik antara siswa dan guru. Adanya rasa kebersamaan, itu rasa tadi persaudaraan dan adanya rasa menghormati pendapat satu sama lain. Wah, nggak terasa nih Kak, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada Sobat Semanggar yang sudah menonton podcast kami dari awal sampai akhir. Nah, sebelum berakhir, ada pesan-kesan nih dari Kak Dwi. Nah, buat sobat Semandra yang sedang nonton ini ya, sekuat apapun kamu berjuang, jika bukan kamu yang diinginkan, maka kamu akan tetap terbuang. Nah, mulai sekarang gunakan waktu kalian untuk hal-hal positif. Jangan biarkan waktu kalian terbuang sia-sia. Hal-hal positif tersebut yang akan membuat kalian berterima kasih di masa yang akan datang nanti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menyampaikan kesimpulan dari podcast demokrasi ini. Nah, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi, jika ada perbedaan pendapat, maka bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau pemilihan suara terbanyak untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang. Karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui ditempatkan sekian kesimpulan podcast Kliktivisme dari kita. Bila ada kurangnya atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.